Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan kembali lagi kita akan bahas dari lanjutan babak ketiga. Perjuangan satu-satunya pecatur Indonesia, pecatur kebanggaan Indonesia, Irene Karisma Sukandar dalam turnamen Kvika Reykjavik Open Islandia tahun 2022. Setelah di babak pertama Irene menang, babak kedua kalah oleh Hans Niemann, babak ketiga dia berhadapan dengan Kul Florian dengan elo rating yang jauh lebih rendah, 2138, Irene pegang buah hitam. Langsung saja kita bahas. Memulai putih dengan C4, Irene menjawab C5. English opening dipilih dan kuda C3, kuda C6, G3, dan G6. Symmetrical variation yang dipilih oleh Irene Karisma Sukandar, gajah G2, gajah G7, dan A3. Hitam menjawab D6, benteng B1 guna mendobrak dengan B4 dan ciri khas dari English opening. Irene menjawab E6, E3, kuda GE7, putih kuda GE2, rokade pendek hitam, putih rokade pendek. Irene melanjutkan dengan B6, putih dorong B4, dan Irene menjawab dengan D5. Langsung mendobrak di sisi center, dan putih menjawab D4. Pertarungan dilanjutkan dengan Irene memilih pion C makan D4, pion E makan D4. Irene memilih gajah B7. Ya, teman-teman, jika Irene salah melakukan langkah di sini dengan memakan pion C4, maka putih akan memiliki keunggulan dengan melangkahkan B5. Lihatlah, ada gajah G2 yang meropong benteng di petak pojok A8. Dan Irene akan kalah 1 perwira. So, tepat sekali pilihan Mbak Irene dengan memilih gajah ke petak B7. B5 dimainkan oleh putih, kuda A5. Ya, sebagai catatan ya, bahwa saat ini putih memiliki isolated pawn atau pion terisolasi, atau kita kenal juga dengan pion gantung di petak D4. Putih dobrak C5, pion B makan C5, pion D makan C5, Mbak Irene dobrak D4, mengancam kuda C3 sekaligus menukar gajah terang milik Mbak Irene. Kemudian kuda E4, hitam gajah D5. Ya, memberikan pion di D4 gratis, tetapi jelas akan kalah 1 perwira dengan kuda D4, gajah E4, dan kuda D4 akan jatuh. Putih melanjutkan dengan kuda D6. Hitam, gajah pukul gajah, raja G2, dan menteri C7. Ancam pion C5, putih memilih gajah D2. Ancam kuda di petak A5. Mbak Irene jelas memakan pion C5 yang juga mengancam kuda di petak D6. Gajah B4 dimainkan, ada skak menteri D5. Slip calculation dilakukan oleh sang lawan Kul Florian dengan memilih gajah D2 tadi ya teman-teman. Harusnya dia tidak melepaskan pion di petak C5 begitu saja. Ya, tetapi ini juga menjadi hal sulit ya. Mungkin pilihannya adalah dengan kuda makan D4. Ya, apabila menteri C5, maka putih bisa memilih kuda B3 seperti ini. Ya, walaupun akan susah juga sih karena ada teropong benteng FD8 dan ini jelas ruangnya enak buat pemain hitam. Oke, kita lanjutkan ke partainya. Di sini memilih gajah D2, makan pion C5, 1 pion Mbak Irene unggul dengan menteri D5 skak, raja G1, dan E5. Masih memberikan kuda di petak A5 secara gratis, tetapi kuda di petak D6 juga jatuh milik putih. Putih melanjutkan benteng E1. Dan secara evolution bar, dengan langkah kuda B7 ini, putih jadi unggul. Dan putih menjawab kuda makan pion D4. Yang kalau dimakan, kuda di petak E7 jatuh. Pion E makan D4, kuda B7, menteri B7, benteng E7. Ya, keadaan jadi seimbang di 25 langkah, menteri D5. Kemudian putih menteri D3. Bayern usir benteng, gajah F6, benteng C7,
Benteng geser, ada ancaman gajah dari petak B4. Kemudian putih benteng B C1. Menumpuk satu jalur dua bentengnya, Mbak Iren dobrak H5 dengan ide H4 dan H3. Jelas sebuah ide yang cukup bagus, tetapi kalau lihat evolution bar-nya, ini sebuah kesalahan teman-teman. Dan putih pun menemukan langkah yang tepat, benteng 1 C5. Kemudian menteri M4 dimainkan oleh Mbak Iren. Menteri B3 yang sebenarnya idenya cukup bagus dengan mengancam pion F7, tetapi ini bukan pilihan yang tepat. Karena seharusnya putih di sini dikatakan sudah menang jika memilih menteri makan menteri, kemudian benteng makan menteri, benteng D5 menjaga pergerakan pion, sekaligus memiliki ide benteng D7. Kita tahu bahwa petak F8-nya sudah dijaga oleh gajah gelap milik putih di petak B4. Ini yang terlewat oleh Cool Florian. Dan dia memilih menteri B3. Mbak Iren menjawab benteng E6. Benteng 5 C6. Mbak Iren dorong H4. Putih G H4. Wow, terbuka ya pertahanan raja dari putih. Mbak Iren melanjutkan gajah H4. Putih benteng makan benteng. Pion F makan benteng, jelas menteri H3 dimainkan oleh putih. Tidak ada apapun yang diancam sebenarnya karena semuanya dalam kondisi terjaga oleh Mbak Iren. Gajah petak H4 terjaga oleh menteri, pion di petak E6 terjaga oleh menteri. Mbak Iren melanjutkan dengan benteng E8, jaga pion E6, putih menteri G2. Menteri B1 skak, menteri F1, Mbak Iren tarik menteri F5. Tidak ingin menukar menterinya, jelas pilihan yang bagus. Karena dengan adanya menteri ini, lebih sulit untuk putih untuk mengawal pertahanan sayap rajanya yang terbuka. Nah, kemudian terjadi langkah error atau blunder dengan memilih benteng C5 dan Mbak Iren menteri G4. Menteri G2 dan bisakah teman-teman tebak langkah terbaik untuk hitam dalam posisi ini yang membuat Mbak Iren bisa menang di babak ketiga ini melawan Cool Florian? Coba pause videonya dan jangan pernah tertarik untuk membuka engine. Tingkatkan skill kalian dengan tebak langkah dalam posisi ini. Yes, teman-teman, tepat sekali jika kalian memilih menteri D1 skak. Harus tutup dan ada jalan gajah makan pion F2. Boom! Yang kalau dimakan, ada benteng F8 dan menteri F1 akan hilang. Kemudian putih melanjutkan raja G2. Lalu di manakah langkah menangnya? Ya, tepat sekali, menteri ke petak G4. Menyerah? Mengapa menyerah? Bagaimana jika memilih raja H1? Ya, jika memilih raja H1, maka hitam akan melanjutkan menteri F3 skak, harus ditutup, dan menteri D1. Cek. Yang kalau ditutup, maka secara gratis menteri makan menteri. Menang untuk Iren Karisma Sukandar. Teman-teman, begitulah hasilnya dengan pilihan langkah tadi. Langkah terakhirnya adalah gajah F2. Mbak Iren sesuai yang kita doakan kemarin di hari ulang tahunnya, bahwa Mbak Iren bangkit. Dan akhirnya dia bangkit di babak ketiga ini dengan menang dalam partai yang cukup indah. Teman-teman, dukung terus perjuangan pecatur Indonesia satu-satunya ini, Mbak Iren, di kejuaraan Reykjavik Open di Islandia. Kita bantu doa yuk, kita semangatin terus. Mudah-mudahan membawa harum nama percaturan di Indonesia. Dukung terus RL Chess, dukung terus catur Indonesia. Catur Yes, Indonesia. Jaya bosku. Jangan lupa ikutin Instagramnya Rurep26, RUREP26. Karena di sana saya akan memberikan giveaway merchandise RL Chess untuk 2 orang pemenang.